Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Kali ini masih bersama Bu Erni, kita akan belajar fisika dengan materi termodinamika. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang pengertian termodinamika dan hukum ke-1 termodinamika. Apa termodinamika itu? Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Perpindahan energi tersebut memiliki perbedaan, yaitu energi yang berpindah dalam bentuk kalor jika terjadi perbedaan suhu. Sedangkan perpindahan dalam bentuk usaha atau kerja tidak bergantung pada perbedaan suhu. Termodinamika adalah studi tentang kalor yang berpindah. Sebelum menggunakan hukum-hukum termodinamika, kalian perlu mendefinisikan terlebih dahulu sistem dan lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek atau pengamatan kita. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Perhatikan gambar di sini, misalkan kita ingin mengamati air jeruk yang berada di dalam gelas. Maka air jeruk di dalam gelas ini kita namakan sebagai sistem. Sedangkan di luar dari itu, misalnya ini udara yang ada di luar sini, ini adalah lingkungan. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang hukum ke-1 termodinamika. Pernahkah kalian memasak air? Tentu pernah ya. Pada saat kalian memasak air, sebenarnya kalian sedang mengamati hukum ke-1 termodinamika. Pada saat memasak air yang ada di dalam panci ini kita anggap sebagai sistem. Sedangkan pemanas dan dapur ini adalah lingkungan. Coba sekarang kalian perhatikan video berikut. Saat memasak air, artinya kita sedang menambahkan energi kalor terhadap air atau sistem. Sehingga beberapa saat kemudian air menjadi matang. Maka menurut ilmu termodinamika, energi dalam air tersebut meningkat. Jika kalian amati video tadi, tutup panci ini bergerak. Menurut ilmu termodinamika, air tersebut melakukan usaha. Jadi di sini sistem melakukan usaha. Inilah yang dinamakan hukum ke-1 termodinamika. Jadi hukum ke-1 termodinamika menyatakan jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Nah, jika kita tuliskan hukum ke-1 termodinamika ini secara matematis, maka bentuknya seperti ini. Q sama dengan delta U ditambah W. Di mana Q ini adalah kalor, yaitu satuannya kalori atau joule. Kemudian delta U ini adalah perubahan energi dalam. Dan W ini adalah usaha. Jadi di sini besarnya kalor yang diberikan harus sama dengan perubahan energi dalam ditambah usaha. Misalkan
kalau kalori yang diberikan itu 100 Joule, maka jumlah perubahan energi dalam dan usaha itu harus 100 Joule juga. Nah, hal ini sesuai dengan hukum kekekalan energi. Nah, dalam menggunakan persamaan hukum ke-1 termodinamika, kalian juga harus memperhatikan aturan penggunaan tanda positif dan negatif. Q atau kalor bernilai positif jika sistem menerima kalor. Q bernilai negatif jika sistem melepaskan kalor. Usaha atau W bernilai positif jika sistem melakukan kerja. W bertanda negatif jika sistem dikenakan usaha atau sistem menerima usaha. Perubahan energi dalam atau delta U bernilai positif jika energi dalam sistem bertambah. Delta U bernilai negatif jika energi dalam sistem berkurang. Nah, agar kalian lebih memahami materi ini, Ibu akan memberikan satu contoh soal. Jika kalor sebanyak 200 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, pada sistem dilakukan usaha sebesar 400 Joule. Keadaan energi dalam sistem gas adalah A. Naik 400 Joule, B. Turun 400 Joule, C. Naik 440 Joule, D. Turun 440 Joule, E. Naik 600 Joule. Nah, di sini kalian perhatikan kalor sebanyak 200 kalori. Berarti di sini Q sama dengan negatif karena di sini dikeluarkan dari sistem. Di sini negatif ya, 200 kalori. Nah, ini di sini kita rubah ke Joule. Jadi sama dengan min 200 dikali 4,2 Joule ya di sini untuk dirubah ke Joule. Berarti di sini sama dengan 840 Joule. Nah, negatif ya di sini. Nah, kemudian di sini pada sistem dilakukan usaha sebesar 400 Joule. Karena di situ dilakukan usaha, berarti W-nya negatif. Jadi sistem yang dikenai usaha ya. Jadi di sini juga sama minus 400 Joule. Nah, kemudian kita gunakan persamaan hukum ke-1 termodinamika. Jadi Q sama dengan delta U ditambah W. Kemudian kita masukkan di sini negatif 840 sama dengan perubahan energi dalam. Ini negatif ya, 400. Maka di sini perubahan energi dalam sama dengan min 840 ditambah 400. Maka di sini perubahan energi dalamnya min 440 Joule. Sehingga di sini karena negatif berarti terjadi penurunan energi dalam. Maka kita pilih adalah yang option D ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.